Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Apa kabar saudara dan saudara semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, sebelum memulai materi hari ini kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dari kompetisi dasar, yaitu meyakini kebenaran kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Dan judul materinya adalah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Saudara dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu agar para siswa mengetahui dan bisa meneladani daripada keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini atau materi ini bisa kalian buka dan dibaca pada buku pendidikan agama Islam yang sudah kamu terima pada halaman 46 sampai 50. Nabi Musa alaihissalam lahir pada zaman kerajaan Fir'aun. Nah, ketika dalam kepemimpinan Raja Fir'aun, banyak bayi laki-laki yang dibunuh. Kenapa alasannya? Karena Raja Fir'aun berdasarkan mimpinya, berdasarkan para ahli mimpi daripada kerajaan Fir'aun, dikatakan bahwa nanti akan ada bayi laki-laki lahir dari bangsa Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun berikut Fir'aunnya. Maka dari mimpi itu Raja Fir'aun langsung membunuh semua bayi yang baru lahir, terutama laki-laki. Dan Allah pun menyelamatkan Musa kecil ini, yaitu melalui ibunya, agar Musa ini dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, ketika Nabi Musa ini dihanyutkan ke Sungai Nil dan peti ini pun hinggap atau tersangkut di tempat pemandian kerajaan Fir'aun. Lalu peti itu diambil oleh Siti Asia, di mana Siti Asia ini adalah istrinya Fir'aun. Dan ketika mengetahui istrinya menemukan seorang bayi laki-laki, Fir'aun sangat marah. Tapi berkat rujukan daripada Siti Asia ini, akhirnya Fir'aun mengizinkan istrinya untuk mengasuhnya. Nah, suatu ketika Nabi Musa kecil ini berada di lingkungan kerajaan, Musa kecil ini nangis karena kelaparan dan kehausan, akhirnya nangis seperti bayi yang lain. Maka dari itu Siti Asia ini atau istri Fir'aun mengumumkan agar mengumpulkan ibu-ibu menyusui, dan mereka pun akhirnya berdatangan untuk menyusui Musa. Tapi setiap wanita yang mendatangi Musa tetap menangis dan tidak mau menyusu. Dan datanglah salah satu seorang wanita yang bernama Yukabat. Nah, Yukabat ini siapa sih? Ternyata Yukabat ini tidak lain adalah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dan Siti Asia ini meminta kepada Yukabat untuk tinggal di istana dan merawat Musa kecil. Akhirnya Musa pun dirawat oleh Yukabat, di mana ada itu ibunya. Sampailah Musa tumbuh besar di lingkungan istana kerajaan Fir'aun. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam tumbuh dewasa dan Raja Fir'aun mengetahui bahwa Musa menyembah bukan selain yang mereka sembah, akhirnya Nabi Musa diusir dari kerajaan. Lama kelamaan Nabi Musa ini pun mendapatkan atau mempunyai pengikutnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun berniat, atau kerajaan ini berniat untuk membunuh Nabi Musa. Ada seorang laki-laki mendatangi Musa agar Musa ini cepat pergi keluar dari kota tersebut, dan akhirnya Musa pun mengikuti nasihat tersebut dan Musa pun pergi keluar dari kota tersebut, sampailah di kota Madian. Nah, ketika di kota Madian, Nabi Musa ini pun bertemu dengan dua orang perempuan yang sedang meminumkan hewan ternaknya, tapi mereka sedang dalam kesusahan untuk meminumkan atau memberi minum ternak tersebut. Akhirnya Nabi Musa pun memberikan bantuan agar ternaknya itu bisa meminum apa yang harus mereka minum.
Dan akhirnya ternak itu pun bisa meminumnya berkat bantuan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah ini oleh dua putri tadi atau dua perempuan tadi ketika sampai di rumah diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang baik hati yang telah menolongnya. Dan ternyata ayah dari kedua putri tersebut adalah Nabi Syuaib alaihissalam, dan salah satu putrinya meminta agar ayahnya mengizinkan Musa untuk bekerja sebagai peternak di peternakan mereka, dan Nabi Syuaib pun mengizinkan, dan akhirnya Nabi Syuaib pun menikahkan Musa alaihissalam dengan salah satu putrinya. Dan akhirnya Nabi Musa pun berjumpa dengan Fir'aun untuk melawan Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun ini datang ke kerajaan Fir'aun dan mereka pun akhirnya bertemu, dan Nabi Musa pun menerima tantangan Raja Fir'aun. Apa tantangannya? Yaitu bahasanya adu kekuatan. Nah, ketika mereka berkumpul semua di dalam kerajaan, selanjutnya Raja Fir'aun pun memanggil semua tukang-tukang sihir yang ada dalam kerajaan. Nah, ketika berkumpul semua, tukang sihir pun berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, silakan kamu mulai duluan." Akhirnya diterimalah tantangan itu oleh Nabi Musa, tapi sama Nabi Musa dibalikan. "Silakan kamu aja duluan, aku belakangan." Bahasa kitanya. Akhirnya tukang-tukang sihir itu melemparkan tongkat-tongkat mereka, melemparkan tali-tali mereka, dan akhirnya menjadi ular. Dan ular ini pun mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika dikelilingi banyak ular, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Surat Toha ayat 69. Yang artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tanganmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang-tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu di mana saja datangnya. Surat Toha ayat 9. Setelah mendapatkan firman Allah Ta'ala, karena Nabi Musa sedang memegang tongkat, akhirnya tongkatnya pun dilemparkan dan berubahlah menjadi ular besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ular besar ini yang kepemilikan Nabi Musa AS memakan semua ular yang dibikin oleh tukang-tukang sihir. Nah, ketika itu turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulqiya saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Apa artinya? Lalu tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Toha ayat 70. Artinya adalah, atau maksudnya adalah, ketika mengetahui mereka sudah kalah, tukang sihir pun bertobat dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam beserta istrinya Siti Asiyah, yaitu istri daripada Raja Fir'aun. Ketika Raja Fir'aun mengetahui tukang sihirnya beserta istrinya masuk Islam, Fir'aun ini sangat marah, dan akhirnya pun Fir'aun melancarkan semuanya, menghukum semua orang-orang yang sudah masuk Islam, terutama istrinya disiksa sampai mati. Ketika suasana itu, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah untuk meninggalkan kerajaan Fir'aun, dan akhirnya karena suasana yang tidak terkendali, Fir'aun pun mengejar Nabi Musa berikut umatnya sampai ketemu dan dihukum mati atau dibunuh. Nah, ketika itu Nabi Musa berjalan. Nabi Musa alaihissalam sampailah tiba di tepi Laut Merah dan tidak ada jalan lagi. Dan akhirnya Nabi Musa pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar memukulkan tongkatnya. Nah, ketika memukulkan tongkatnya, laut ini pun terbelah menjadi dua dan tengah-tengahnya ada jalan. Akhirnya Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk menyeberang ke tepi sebelahnya berikut pengikutnya. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di tepi pantai Laut Merah,
Dan Nabi Musa pun melihat Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka dan berada tepat di tengah-tengah posisi Laut Merah. Firman Allah pun mengatakan, ketukan kembali tongkat yang ada pada tanganmu. Akhirnya Nabi Musa pun mengetukkan, dan apa yang terjadi? Laut pun bersatu kembali dan Fir'aun pun dan pengikutnya tenggelam di Laut Merah. Tugas pada pertemuan kali ini, catat saja surat Toha ayat 69 dan artinya, satu ayat saja. Lalu setelah itu kirim ke Google Classroom. Ya, itulah materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa banyak-banyak belajar karena sebentar lagi ulangan semester 1. Kita tutup materi ini dengan baca hamdalah alhamdulillah. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.